Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pembahasan kasus kali ini tentang incest. Incest adalah sebuah hubungan terlarang di mana seorang ayah memiliki hubungan dengan anak gadisnya. Bagaimana kisah selengkapnya setelah yang satu ini? Semua berawal dari tahun 1995 di mana Alyssa mengenal seorang laki-laki bernama Stephen Bradel dari New York. Stephen kala itu datang ke Texas hanya untuk menemui Alyssa. Alyssa yang jatuh cinta pada Stephen Bradel, dia memilih melarikan diri dari keluarganya di San Antonio, Texas, dan memilih pindah ke New York dengan Stephen Bradel. Karena waktu itu Alyssa masih anak di bawah umur dan keluarganya tidak menyetujui hubungan mereka. Saat itu Stephen berjanji akan menyayanginya seperti keluarga dan menjaga kekasihnya yang kala itu usia Alyssa masih 15 tahun dan usia Stephen masih 20 tahun. Setahun kemudian Alyssa hamil dan melahirkan pada Januari tahun 1998 seorang anak perempuan yang diberi nama Denise. Saat itu dirinya merasa khawatir karena menjadi seorang ibu di usianya yang ke-17 tahun. Hingga ia mengalami depresi dan tidak bisa mengurus kebutuhan anaknya. Dan akhirnya ia memberitahu keluarganya bahwa ia memberikan anak tersebut untuk diadopsi orang yang saat itu usia Denise 8 bulan. Tetapi kemudian dia mengatakan alasan lain mengapa ia memberikan anaknya untuk diadopsi karena Alyssa takut akan kekasihnya yang manipulatif dan agresif akan menyakiti bayi mereka. Stephen setiap kali ia mendengar bayinya menangis dan seringkali ia mencubitnya hingga menimbulkan bekas-bekas lebam. Tidak cukup dengan cubitan, Stephen yang tidak tahan akan tangisan anak tersebut, ia memasukkannya ke dalam pendingin hingga bayi itu hampir kehabisan oksigen. Stephen juga mengancam Alyssa agar tidak melawan apa yang ia perbuat. Setelah beberapa waktu, Stephen mengizinkan Alyssa untuk mengambil bayi tersebut dari dalam pendingin. Teriakan dan kemarahan Stephen pada bayinya belum cukup, bahkan ia sering melakukan pelecehan seksual kepada si kecil. Semua kelakuan Stephen itu disembunyikan Alyssa demi keselamatan si bayi. Sampai akhirnya tragedi merenggut nyawa si Katie. Tony dan istrinya Kelly Fusco mengadopsi Denise dan mengganti namanya menjadi Katie. Katie hidup bahagia bersama keluarga barunya di Dover, New York. Katie tumbuh besar menjadi anak yang cerdas. Ia memiliki talent dalam bidang kesenian. Alyssa dan Stephen setelah hampir 10 tahun melepaskan anaknya untuk diadopsi, mereka berpikir sudah cukup dewasa untuk merawat dan membesarkan anak kembali. Mereka pun akhirnya mempunyai 2 orang anak perempuan, tapi sifat Stephen yang kasar dan mudah marah malah semakin tidak terkontrol. Dia akan memecahkan barang dan memukul tembok kala dia sedang marah, dan itu dilakukan di depan anak mereka. Hingga suatu hari dia mendapat kabar bahagia dari sosial media bahwa anak pertamanya sedang mencarinya. Katie yang pada saat itu berumur 18 tahun, ia yang baru saja lulus SMA, Katie mencari orang tua kandungnya dan akhirnya ia memilih pindah dan tinggal bersama mereka di Henrico, Virginia dibanding meneruskan kuliahnya dalam bidang seni. Pada saat itu Alyssa dan Stephen masih tinggal serumah, tetapi sudah pisah ranjang. Stephen yang sudah 8 tahun tidak bekerja, hidupnya ditanggung oleh Alyssa sambil membesarkan anak mereka. Ketika kedatangan Katie pada Januari 2016 ke rumah mereka, Stephen tampak sangat bahagia. Kehadiran Katie membuat hubungan Stephen dan Alyssa semakin memburuk. Karena perilaku Stephen yang berubah drastis, sampai Alyssa mengatakan bahwa Stephen yang dulunya berpenampilan sangat tidak rapi, merubah penampilannya menjadi seperti anak muda, yaitu mencukur jenggotnya dan merapikan rambut juga pakaiannya. Melihat kedekatan Stephen dan Katie,
Elisa teringat kala Stephen melecehkan Katie saat ia masih bayi. Tetapi Elisa masih tidak mengira jikalau Stephen menyimpan niat yang akan menghancurkan kehidupan anak pertama mereka. Kelakuan Stephen yang berusia 40 tahun itu semakin aneh. Ketika ia memilih tidur di lantai tempat di mana itu adalah kamar tidur Katie. Ketika Elisa menegur Stephen kenapa ia harus tidur di kamar anak perempuannya, Stephen pun marah dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara mereka berdua. Elisa pun memilih keluar dari rumah itu pada bulan November 2016 dan mengambil kedua anaknya yang lebih muda dan tinggal bersamanya. Tony dan Kelly Fusco sempat kecewa dan mengkhawatirkan Katie yang memilih tinggal bersama ayahnya. Tetapi mereka mengira hidup Katie sudah cukup dewasa untuk membuat keputusannya sendiri dan mereka pun akhirnya mendukungnya. Elisa berniat ingin sekali lagi menyelamatkan Katie dari ayahnya dan memberitahu kepada Katie alasan utama kenapa ia memberikan dirinya untuk diadopsi, yaitu demi keselamatan dirinya. Tetapi Katie tampaknya tidak menghiraukan hal tersebut. Karena Stephen telah mencuci otaknya. Setahun kepergian Elisa dari rumah tersebut, Katie dan Stephen menjalin asmara layaknya sepasang kekasih. Katie masih belum mengetahui sifat yang sebenarnya dari ayahnya. Di bulan Mei 2017, Elisa mengetahui hubungan antara Stephen dan Katie, bahkan kehamilannya melalui catatan harian anak perempuannya yang berusia 11 tahun. Anaknya itu menulis bahwa Katie sedang hamil. Dan Stephen mengatakan kepadanya bahwa ia lebih pantas memanggil Katie sebagai ibu tirinya. Melihat catatan dalam buku anaknya, Elisa merasa hancur untuk yang kedua kalinya. Ia langsung menelpon Stephen untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Stephen pun menjawab, "Saya kira kamu sudah mengetahui dari awal jika kita sedang jatuh cinta." Elisa yang mendengar jawaban Stephen, ia marah besar dan sangat kecewa atas apa yang mereka perbuat. Pada tanggal 20 Juli 2017, tepatnya 2 bulan setelah perceraiannya dengan Elisa, Stephen dan Katie melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan. Tetapi karena di daerah Maryland dilarang menikah sedara, mereka pun membuat dokumen palsu dan akhirnya mereka menikah secara legal di Parkton, Maryland dengan Katie menggunakan gaun hitam pendek. Di sana seremoni itu dirayakan dan dihadiri oleh orang tua adopsi Katie dan juga ibu Stephen yaitu Grace. Beberapa bulan kemudian di bulan September 2017, Katie melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Bennett. Tetapi kebahagiaan pasangan baru tersebut tidak berlangsung lama. Hingga pada Januari, Katie dan Stephen ditangkap oleh polisi dan dikembalikan ke Virginia. Polisi juga mengambil tes sampel DNA dari Stephen, Katie, dan anaknya yang bernama Bennett dengan hasil yang positif bahwa mereka memiliki darah yang sama. Atas kasus tersebut, Stephen Pledel dan Katie mendapat sanksi atas kasus incest. Mereka sempat dipenjara tetapi tidak lama kemudian Stephen dibebaskan terlebih dahulu dengan syarat bahwa dirinya tidak boleh ketemu dengan Katie dan hak asuh anak mereka diberikan kepada ibunya Stephen yang bernama Grace. Di kesempatan itu Stephen masih memiliki akses untuk bertemu dan berinteraksi dengan anaknya yang di bawah pengasuhan oleh ibunya yang berusia 72 tahun. Elisa yang mendengar hal tersebut menggambarkan itu adalah keputusan dan kegagalan yang sangat parah. Katie pun akhirnya juga dibebaskan dengan syarat tidak boleh menghubungi Stephen. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua asuhnya di New York. Namun demikian, Katie melanggar syarat atas pembebasannya dengan menghubungi Stephen melalui via telepon dan mengatakan kepada Stephen Pledel bahwa dia akan mengakhiri hubungannya dan tidak akan menemuinya lagi. Mendengar hal itu, Stephen tidak terima akan keputusan Katie karena dia merasa setelah sekian lama tidak menemukan kebahagiaan bersama Elisa dan ia baru saja mulai kehidupan barunya. Kekecewaan itu akhirnya membawanya ke sebuah rencana yang sangat kejam. Awalnya ia ke rumah ibunya untuk mengambil Bennett dan senjata apinya. Ia memberi alasan kepada ibunya bahwa dia mengambil bayi tersebut karena ia ingin bertemu Katie. Ibunya pun tidak punya pilihan lain untuk melarang kecuali memberikan anak tersebut untuk dibawa Stephen.
Setelah bayi itu dibawa oleh Stephen ke rumahnya di Knightdale, North Carolina, bayi tersebut dicekik hingga tewas, dan tubuh mungilnya itu disimpan di dalam lemari. Sedang dia melanjutkan perjalanan 600 km sepanjang malam ke New York, menuju rumah di mana Katie dan orang tua asuhnya tinggal. Pagi-pagi sekali dia telah tiba di dekat kediaman Anthony, dan dia duduk di dalam mobil van birunya dan mengintai rumah Katie karena ia telah mengetahui rutinitas keluarga mereka, di mana dia akan keluar untuk mengunjungi nenek angkat di Connecticut. Seperti apa yang telah ia perkirakan, akhirnya Katie dan Anthony keluar dari rumahnya dengan menggunakan mobil pickup Toyota. Stephen mengikuti mobil tersebut dari belakang, menggunakan mobil minivan-nya. Ketika ia sudah tidak bisa menahan amarahnya, melihat kesempatan di mana mobil Tony Fusco berhenti, ia langsung melaju dan berhenti tepat di samping mobil Anthony. Ia mengeluarkan pistolnya dan menembakkan kepada Katie dan Fusco. Tepat di tempat kejadian tersebut, ada seorang saksi, yaitu seorang pemadam kebakaran yang sedang tidak bertugas melihat pembunuhan tersebut, dan ia langsung menelepon polisi. Setelah Stephen melakukan penembakan terhadap Tony Fusco dan Katie, ia melarikan diri, dan di tengah perjalanannya ia menelpon ibunya dan mengatakan bahwa ia telah membunuh Katie dan ayah asuhnya. Ibunya menanyakan di mana keberadaan bayinya yang bernama Bennett. Ibunya yang mendengar pengakuan dari Stephen itu langsung menghubungi polisi dan melaporkan apa yang baru saja anaknya nyatakan kepadanya. Setelah ia menempuh perjalanan sepanjang 5 km dari kejadian di mana ia menembak Katie dan Fusco, polisi menemukan mobil minivan milik Stephen terparkir di pinggir jalan raya, dengan kondisi tubuh Stephen berlumuran darah akibat tembakan di kepalanya. Yang ternyata Stephen telah mengakhiri hidupnya sendiri di dalam mobilnya tersebut. Elisa yang mengetahui kabar akan kematian mereka, ia mengatakan bahwa ia sangat sedih mendengar Katie dan ayah asuhnya juga bayinya meninggal. Tetapi dia sangat lega karena dia tidak akan melihat Stephen di sana lagi. Sekian kasus kali ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Juga jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kasus berikutnya.